Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana pembuatan soal online dengan menggunakan Google Form. Baik, langkah yang pertama tentunya pastikan perangkat Anda sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita klik Google Apps yang ada di titik 9 sebelah kanan atas atau aplikasi Google. Kemudian kita klik Drive. Setelah muncul Drive, kita lihat di sebelah kiri atas ada tanda plus baru, kita klik dan kita klik Google Formulir dan pastikan pada formulir yang kosong. Setelah muncul ya formulir kosong tersebut, maka kita akan mulai membuat soal ya dengan didahului dengan membuat judul dari formulir tersebut. Yaitu misalnya saja kita melakukan judulnya adalah penilaian tengah semester ya. Oke, kemudian kita akan minta ya, kita akan blok, kemudian kita akan klik di bagian atas agar judul juga pindah untuk judul pada form. Kemudian kita berharap bahwa kita memiliki layaknya soal yang real, yaitu memiliki kop surat. Maka kita dapat melakukan itu dengan cara kita klik sesuaikan tema, kemudian kita pilih header, maka kita memilih unggah. Kita mencari ya foto dari kop surat yang akan kita gunakan untuk form. Kita pilih kemudian klik open, kemudian akan tampil ya, dilihat header kita. Maka kita membuatnya ya kurang lebih ya, walaupun tidak muncul secara jelas ya tampilan dari kop surat kita dapat mengambil kurang lebih besar dari kop surat itu. Kemudian kita klik selesai. Baik, sama-sama kita tunggu seperti apa tampilan dari kop surat yang ada di form ini. Ya, ini tentunya seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ingin menyesuaikan dengan gambar yang lebih baik, maka ini bisa lebih dikecilkan kembali. Kemudian kita isi deskripsi dari formulir ini. Misalnya adalah dengan mata pelajaran. Ya, dengan mata pelajaran kita ambil contohnya adalah biologi. Kemudian kelas 12 IPA ya. Kemudian mungkin apabila kita ingin memberikan identitas lain mengenai penilaian tengah semester ini, ya dapat kita lakukan di bagian deskripsi. Tapi untuk contoh ini saya cukupkan sampai ini aja. Kemudian setelah itu tentunya kita akan mengambil pertanyaan terkait identitas dari siswa yang mengerjakan form ini. Tentunya kita minta adalah yang pertama itu nama ya. Kita minta jawabannya adalah jawaban singkat ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya untuk klik wajib diisi. Kita centang wajib diisi ya. Karena kalau kita tidak centang wajib diisi, maka nantinya tidak akan diisi oleh anak-anak tersebut ya, atau akan dapat dilewati begitu ya. Kemudian ya kita tambahkan dengan mengklik icon plus di sebelah kanan ya, kita bisa melakukan penambahan kelas contohnya. Nah, kelas yang ada di sini kita bisa melakukan untuk pilihan jawaban itu bisa kotak centang, drop down ya. Kita pilih mungkin drop down ya, dimana kita memberikan beberapa opsi pilihan untuk kelas yang akan dipilih oleh siswa tersebut. Misalnya kita membuat 12 IPA 1, kemudian ada lagi 12 IPA 2 dan satu lagi kebetulan kita memasuki 3 kelas sebagai contohnya ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah 12 IPA 3. Oke, ini dengan cara nanti siswanya akan menjawab dengan cara drop down ya, memilih mencentang dengan lanjut ke bawah. Kita jangan lupa untuk centang wajib diisi ya. Kemudian Bapak Ibu kita mulai untuk membuat soal ya. Setelah kita dapat membuat pertanyaan untuk mengumpulkan identitas dari siswa yang akan menjawab soal ini, maka kita boleh membuat tambahkan bagian ya, artinya kita akan pisahkan
ini suatu bagian, nama dengan kelas, dengan bagian yang lainnya dengan soal. Kita tambahkan bagian. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi di bagian bawah ini sudah terpisah ya. Di bagian yang berikutnya yaitu soal. Maka di sini kita dapat memberikan petunjuk terhadap pengerjaan soal. Misalnya kita berikan petunjuk pilihlah jawaban yang benar. Ya, atau yang kamu anggap benar begitu ya. Tapi kita pastikan jawaban itu adalah benar. Nah, kemudian kita mulai dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama misalnya saja, jangan lupa kita klik tanda icon plus ya. Untuk pertanyaan pertama ini kita menggunakan teks. Jadi Bapak Ibu ya, apabila kita menggunakan teks seluruh pertanyaan dari form ini bisa langsung melakukan importnya itu dengan pengaya atau add-on. Contohnya dengan form builder. Tapi jika kita ada melakukan variasi terhadap soal yang kita berikan di form, maka kita bisa melakukannya secara manual. Saya ambil contoh misalnya saja kita melakukannya dengan copy paste ya, copy paste dari soal yang ada di Word kita. Maka kita copy paste seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke Word. Ini sebagai contoh yang manual saya berikan ininya. Jangan lupa ya untuk nomor kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya kita untuk option demi option itu kita copy ya. Untuk yang secara manual ya, ini untuk opsi A-nya tentunya adalah ya besarnya sel di dalam jaringan. Nah, kemudian kita lihat kembali ya jumlah sel di dalam jaringan. Ya, ini kalau kita melakukan satu demi satu pengkopian dari soal yang ada di Word kita. Ya, tadi saya katakan bahwa apabila kita memiliki soal yang semuanya seperti ini, kita bisa melakukan langsung dengan form builder ya, sebagai pengaya atau add-on yang kita tambahkan pada form kita. Oke Bapak Ibu, kita scroll ke bawah lagi ya untuk menambahkan opsi. Ya, untuk tidak perlu kita buat ABCD-nya, kita hilangkan saja. Kemudian ada dua lagi ya, besarnya rongga sel di dalam jaringan, kita tambahkan kembali. Oke, untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir itu adalah besar dan tebalnya dinding sel. Oke. Nah, satu soal telah keluar ya. Sebagai contoh soal dengan menggunakan teks. Bapak Ibu, apabila kita melakukan untuk langsung melakukan penjawaban terhadap soal ini, pastikan bahwa dia adalah kuis. Kita bisa melakukan settingan di bagian umum ya, batasi ke satu jawaban. Kemudian saat di bagian menu presentasinya kita boleh kalau kita ingin shuttle ataupun acak urutan pertanyaan ya, artinya untuk siswa nomor 1 dan siswa yang berikutnya mungkin itu tidak sama pertanyaannya, maka kita bisa shuttle ataupun acak urutan pertanyaan. Kemudian kita bisa buat pesan konfirmasi ya untuk siswa ya, terima kasih telah melakukan ulangan harian atau penilaian ya, penilaian tengah semester. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa buat kira-kira jikalau nilai mereka tidak mencapai KKM, maka kita bisa memberikan itu sebagai konfirmasi apa tindak lanjutnya apabila hal itu terjadi. Jadi bisa kita tambahin pesan konfirmasi yang akan kita berikan. Kemudian kita klik menu kuis ya, jadikan ini sebagai kuis agar kita dapat menentukan jawaban. Untuk rilis nilai tentunya segera setelah setiap pengiriman. Untuk yang pertanyaan ini nggak usah kita checklist Bapak Ibu ya, jawaban yang benar juga tidak perlu kita checklist. Untuk nilai poinnya kita checklist. Oke, kita simpan. Nah, maka dengan melakukan settingan tadi seperti itu, menjadikan form ini sebagai kuis, otomatis untuk kunci jawaban akan muncul di bagian bawah. Ya, misalnya kita melakukan ini contoh ya, karena saya akan cuma buat 2 soal aja. Ini saya buat 50 poin ya. Kemudian misalnya saja jawaban ini adalah misalnya adalah C begitu ya. Ini klik selesai. Oke. Untuk satu lagi ya, ini jangan lupa centang wajib diisi. Untuk yang satu lagi saya akan memberikan contoh soal ya dengan memberikan gambar. Ya, misalnya seperti ini. Ya, saya akan buka contohnya adalah daun. Ya. Kemudian setelah kita lihat gambar daun ya di Google begitu ya, saya akan snipping tool. Ini saya snipping tool ya. Ini saya lakukan seperti ini supaya Bapak Ibu dapat mengikuti ya. Salah satu contoh kita mengambil soal dari
Google begitu ya. Saya buat contoh di sini daun. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke form ya. Saya ambil, kemudian saya buat dulu pertanyaan. Gambar di bawah ini adalah, maka kita sisipkan gambar yang tadi kita telah sediakan ya, yaitu gambar daun tentunya, atau gambar apa saja Bapak Ibu ya. Terlebih dahulu pastikan dia sudah tersedia pada perangkat kita. Kemudian ya, kita mulai membuat optionnya. Apakah itu akar? Apakah itu batang? Ya, apakah itu daun? Dan apakah itu buah serta bunga? Oke, kita kembali lagi dapat melakukan penambahan kunci jawaban. Ya, oke, kita klik itu daun, dan kita jangan lupa memberikan poin pada setiap soal yang ada. Kemudian dan kita klik selesai. Oke, dan kita pun jangan lupa kembali untuk wajib diisinya kita cetak. Ini adalah contoh dua ya, satu dengan teks, satu dengan gambar. Ya, ibaratnya ini sudah selesai dengan total poin adalah 100 poin. Maka sekarang bagaimana cara kita mengirimkan? Atau sebelum mengirim, apabila kita ingin melakukan penggantian ya, ataupun mempercantik dari form ini ya, contohnya saja kita sesuaikan tema, maka kita bisa pilih tema yang sesuai yang kita inginkan ya. Contohnya kita bisa warna hijau ya, atau warna yang lainnya Bapak Ibu ya. Oke, ini sebagai contoh. Kemudian kita klik kirim ya, kita klik kirim. Nah, di sini kita mengirim dengan apa ya? Misalnya kita melakukan pengiriman dengan email, kemudian atau dengan embed ya, atau dengan tautan seperti ini begitu ya. Maka kita memperoleh link yang nanti kita kalau klik perpendek link ya, akan lebih pendek linknya. Inilah yang akan kita salin. Oke, ini link itu kita salin, dan kita coba mengerjakannya di tab baru dengan kita klik begini, kemudian kita kerjakan. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh tampilan dari soal kita yang telah sampai kepada siswa. Maka di sini ya, kita akan diminta untuk yang pertama, lihat tampilannya, ini adalah kelas ya, drop down, kemudian nama, kita buat namanya ya, kita klik berikutnya ya. Kemudian karena ini shuttle, kita memberikan tadi shuttle ya, sehingga tadi muncul di nama dan kelas juga di shuttle ya. Untuk siswa yang pertama mungkin saja tampilannya ini adalah yang gambar daun dulu. Misalnya kita checklist gambar batang gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga membuatnya seperti ini. Kemudian kita kirim. Oke, terima kasih telah melakukan penilaian tengah semester. Kemudian kita dibolehkan untuk melihat skor. Dan skornya itu adalah 0 ya, tidak memperoleh poin. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke penilaian yang tadi. Kita ingin melihat seperti apa respon yang ada dari yang telah dilakukan tadi, yang telah diuji coba. Maka di sini terlihat Bapak Ibu, satu buah respon telah muncul, dan kalau kita lihat respon ini ya, kita dapat melihatnya melalui sheet yang akan ada muncul begitu ya, yang akan dapat kita buat dengan cara kita klik titik 3 yang di kanan jawaban ya, kita klik buat. Setelah itu kita klik logo sheet ini, lihat jawaban di spreadsheet, maka akan muncullah spreadsheet tadi ya, dengan timestamp, skornya apa, namanya siapa, kelasnya kelas berapa untuk siswa tersebut ya, dan jawaban dari yang ia lakukan saat pengerjaan soal tadi. Oke Bapak Ibu, jadi inilah kurang lebih tutorial ya mengenai bagaimana membuat soal online pada Google Form tanpa adanya add-ons atau pengayaan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.